اهدنا الصراط المستقيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada mereka yang senantiasa mengikuti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza wa qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka senantiasa mengkhawatirkan amal ibadah yang mereka kerjakan jangan sampai amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat para nabi dan para rasul. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam
tatkala membangun Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengangkat tangannya ke atas langit. Mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal perbuatan kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, pun masih mengkhawatirkan jangan sampai amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, yang anaknya juga adalah seorang nabi dan rasul, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Abul Anbiya. Beliau adalah bapaknya para nabi, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Maka demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang beriman senantiasa mengkhawatirkan jangan sampai amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang telah mereka berikan dan hati mereka khawatir jangan sampai amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ayat yang mulia ini, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Orang yang dia telah mencuri, berzina dan minum khamar, kemudian dia takut akan dosa-dosanya itu." Maka Rasulullah mengatakan, "La ya bintas Siddiq, bukan itu yang dimaksud. Walakinnal ladzi yusalli wa yasumu." Akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang dia telah sholat, yang dia telah puasa, yang dia telah melakukan amal soleh. Wa huwa yakhafullahu azza wa jalla alla tuqbala a'maluhum. Kemudian mereka khawatir dan takut jangan sampai amal ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, secara umum amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, ikhlas kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala semata, tiada yang kita inginkan kecuali wajahnya, tiada yang kita harapkan kecuali keridhaan dan pahalanya. Kemudian yang kedua, hendaknya itu amalan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya ia beramal dengan amalan soleh dan jangan pernah ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah di sana ada penghancur amalan yang menjadikan amal ibadah kita sia-sia tidak diterima oleh Allah. Yang paling besarnya jamaah sekalian adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini penghancur amalan. Jangankan kita, para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, tatkala menyebutkan sejumlah para nabi dan para rasul, Allah katakan, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka itu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terhapus seluruh amal ibadah yang telah mereka kerjakan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, walaupun seorang itu mengerjakan ibadah luar biasa, dia sholat yang wajib maupun yang sunnahnya, dia bersedekah dengan gunung emas, haji tiap tahun, namun kalau dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan,
maka amal perbuatannya diibaratkan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan itu amalan bagaikan debu yang berterbangan, sama sekali tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, dari penghancur amalan yang menyebabkan amal kita sia-sia tidak berguna, manakala kita beramal namun dasarnya karena ria, ingin dilihat, ingin dipuji, dia pamer dengan amal ibadahnya yang tidak seberapa itu. Maka jamaah sekalian, orang yang beribadah tapi ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar oleh orang lain, ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain, jangan harap amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia penghancur amalan jamaah sekalian. Disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang tentang Dajjal, luar biasanya fitnah Dajjal itu, maka Nabi datang kemudian bersabda kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum minal masihid dajjal?" Inginkah aku kabarkan kepada kalian perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, melebihi kekhawatiranku terhadap Dajjal? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para sahabat pun kaget melihat sabda Nabi, mendengar sabda Nabi SAW tersebut, karena bagi mereka fitnah Dajjal sudah terlalu dahsyat. Adakah fitnah yang lebih berbahaya dari fitnah Dajjal? Maka Nabi mengatakan, ada perkara yang aku lebih khawatirkan menimpa kalian, melebihi kekhawatiranku terhadap fitnah Dajjal. Maka Nabi SAW menyebutkan asyirkul khafi, dialah syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul, di mana seorang itu berdiri, fayuzayyinu salatah, lalu dia menghias-hiasi salatnya, lima yara min nadari rajul, sebab dia melihat ada orang lain yang memperhatikan dirinya, sehingga niatnya pun berubah, yang tadinya karena Allah, kemudian dia pun melakukan itu amal ibadah dengan dasar ria, karena ingin disanjung dan dipuji oleh orang lain. Demikian pula jamaah sekalian, manakala kita punya niat-niat yang lain, tujuan-tujuan yang lain dari perkara-perkara dunia, maka jangan harap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah dari penghancur-penghancur amalan yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penghancur-penghancur amalan, yaitu tatkala seorang mempercayai dukun, mempercayai paranormal, orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib, mendatanginya, bertanya kepadanya, kemudian membenarkan si dukun tersebut. Maka dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayatin arba'ina lailah." Siapa yang datang kepada dukun, mereka yang mengaku tahu perkara gaib, di mana tempat-tempat barang hilang, bertanya kepada si dukun, maka kata Nabi SAW, solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Ini kalau sekedar bertanya. Kalau dia benarkan ucapan si dukun, maka Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada dukun, paranormal, mereka yang mengaku tahu perkara gaib, yang bisa katanya meramal-ramal nasib orang, dia bertanya dan dia benarkan ucapan si dukun, maka sungguh kata Nabi, ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, dari amal ibadah, dari perkara-perkara yang menghancurkan amalan adalah manakala seorang dengan teganya membunuh saudaranya sesama muslim, atau bergembira dengan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'minan aw iqtabata biqatlihi," barang siapa yang membunuh seorang mukmin atau dia bergembira dengan terbunuhnya nyawa seorang mukmin,
maka sungguh kata Nabi SAW, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak menerima amal-amal wajibnya dan amal-amal sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penghancur-penghancur amalan yang menyebabkan amal-amal ibadah kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan penghancur amalan yang terakhir, yaitu tatkala seorang membunuh nyawa seorang mukmin atau bergembira dengan terbunuhnya nyawa seorang mukmin, maka ini dari perkara yang akan menghancurkan amal-amal ibadah kita. Tentu tidak samar bagi kita jamaah sekalian, apa yang menimpa saudara kita di bumi Palestina, apa yang menimpa saudara kita di tanah Masjidil Aqsa. Sungguh di hari-hari terakhir ini, bagaimana nyawa mereka melayang, dan mereka adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman. Sungguh negara Zionis Israel alias Yahudi, mereka terus memberikan serangan-serangan kepada saudara-saudara kita di sana, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Para jamaah sekalian, sungguh apa yang menimpa saudara kita di sana bukanlah hal yang baru. Sungguh perkara-perkara itu telah terjadi sebelumnya, jauh sebelumnya, dan kita perlu mengingat jamaah sekalian, apa yang terjadi di sana, konflik yang terjadi di sana, krisis yang terjadi di sana, bukanlah semata perkara-perkara yang diklaim oleh sebagian mereka sebagai isu politik. Maka sungguh di balik semua itu ada agama yang melatar belakanginya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengungkap bagaimana kebencian dan kedengkian umat Yahudi kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka tidak akan ridha kepada kalian umat Islam sampai kalian ikut kepada agama mereka. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali langkah nyata yang sesuai dengan tuntunan agama. Kita berikan bantuan semampu kita, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Mereka yang diberikan kelebihan harta, dia bantu saudara-saudaranya di sana untuk meringankan derita-derita mereka. Sungguh mereka adalah bahagian dari kita. Derita mereka adalah derita kita, kesedihan mereka adalah kesedihan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, atau paling tidak minimal kita tidak pelit di dalam mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesabaran dan teruntuk doa kehancuran bagi mereka-mereka kelompok Yahudi teroris yang telah menindas saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sana Palestina. Kita berikan solidaritas kita kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di sana dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan mereka-mereka yang menginginkan kebinasaan buat kaum muslimin, buat umat Islam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kaki-kaki mereka, menguatkan langkah mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة